Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah kota besar yang sibuk, hiduplah seorang perempuan bernama Laras. Laras adalah seorang istri yang setia dan penuh kasih, menikah dengan pria tampan dan karismatik bernama Aditya. Selama bertahun-tahun, Laras merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Aditya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan besar di bidang konstruksi. Kehidupan mereka terlihat sempurna di mata siapapun yang melihatnya. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, dengan perabotan berkelas dan mobil-mobil mahal yang berjejer di garasi. Laras sering memamerkan kehidupannya di media sosial, membagikan foto-foto dari liburan mereka di luar negeri, pesta mewah, dan hadiah-hadiah mahal yang diberikan Aditya. Semua itu membuat Laras merasa bahwa hidupnya adalah sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama di restoran bintang 5, menikmati masakan dari koki-koki ternama. Kadang-kadang, Aditya mengatur liburan kejutan ke luar negeri hanya untuk akhir pekan, seperti berlayar di perairan Maldives atau menikmati suasana romantis di Paris. Laras selalu merasa terpesona dengan perhatian dan kasih sayang yang diberikan suaminya. Aditya juga sangat baik kepada keluarga Laras. Ia sering mengirimkan hadiah kepada orang tua Laras dan mengundang mereka untuk tinggal di rumah mereka selama beberapa hari. Dalam setiap acara keluarga, Aditya selalu menjadi pusat perhatian dengan pesona dan kemurahan hatinya. Semua orang menganggap Aditya adalah pria yang sempurna. Selain itu, Aditya memiliki kebiasaan memberikan kejutan-kejutan kecil yang membuat Laras merasa istimewa. Pernah suatu kali, di hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Aditya mengundang band favorit Laras untuk tampil langsung di halaman belakang rumah mereka. Laras terharu dan merasa bahwa Aditya adalah suami terbaik yang bisa diimpikan oleh siapapun. Namun, di balik semua kemewahan dan kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang sebenarnya mulai mengusik Laras. Aditya jarang berbicara tentang pekerjaannya secara mendalam. Setiap kali Laras bertanya, Aditya selalu memberikan jawaban singkat atau mengalihkan pembicaraan. Sayang, kamu tidak perlu pusing dengan urusan bisnis. Yang penting, kita hidup nyaman, kan? Katanya sambil mencium kening Laras. Jawaban itu, meskipun awalnya meyakinkan, lama-lama menjadi alasan yang membuat Laras curiga. Suatu hari, ketika Aditya sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, Laras menerima kunjungan tak terduga dari seorang teman lama, Dinda. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan masing-masing, hingga tiba-tiba Dinda berkata, "Lar, aku dengar perusahaan Aditya terlibat dalam proyek besar dengan pemerintah. Itu pasti luar biasa, ya?" Laras terkejut. Ia tidak pernah mendengar Aditya membicarakan proyek besar seperti itu. Namun, ia menutupi kebingungannya dengan senyuman. Setelah Dinda pulang, Laras mulai mencari tahu lebih jauh tentang perusahaan suaminya. Ia membuka situs perusahaan Aditya dan membaca beberapa artikel berita. Namun, semua informasi yang ia temukan terasa samar-samar dan penuh dengan jargon bisnis yang sulit dipahami. Malam itu, Laras memutuskan untuk berbicara langsung dengan Aditya. Ketika suaminya pulang, ia menyambutnya dengan senyuman, lalu berkata, "Mas, aku ingin tahu lebih banyak tentang proyek besar yang sedang kamu kerjakan. Dinda tadi cerita soal itu." Aditya terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. "Oh, itu hanya proyek kecil. Tidak ada yang istimewa," jawabnya. Namun, nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Laras mencoba menekan rasa curiganya dan memilih untuk mempercayai suaminya. Namun, malam-malam berikutnya, Aditya semakin sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika Laras mencoba menghubunginya, panggilannya sering tidak dijawab. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Kecurigaan Laras mencapai puncaknya ketika ia menemukan sebuah dokumen di laci meja kerja Aditya. Dokumen itu berisi rincian transaksi keuangan dalam jumlah yang fantastis. Beberapa transaksi tampak mencurigakan,
dengan catatan fee proyek yang diterima dari sumber yang tidak jelas. Laras merasa bingung dan cemas. Ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menemui seorang teman dekatnya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi, Fajar. Laras menunjukkan dokumen itu kepada Fajar dan meminta pendapatnya. Fajar membaca dokumen itu dengan serius. Wajahnya berubah tegang. "Lar, ini bukan transaksi biasa. Ini seperti pola korupsi," katanya dengan suara pelan. Laras terkejut. "Korupsi? Maksudmu, Aditya terlibat dalam sesuatu yang ilegal?" tanyanya dengan suara bergetar. Fajar mengangguk. "Aku tidak bisa memastikan tanpa penyelidikan lebih lanjut, tapi angka-angka ini sangat mencurigakan. Kalau ini benar, skandal ini bisa besar sekali." Laras merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang selama ini ia anggap sebagai pria sempurna, mungkin terlibat dalam tindakan yang melawan hukum. Namun, ia juga merasa bahwa ia harus mengetahui kebenarannya, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Bersama Fajar, Laras mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka mencari informasi tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Aditya, melacak aliran uang, dan berbicara dengan beberapa sumber yang mengetahui aktivitas perusahaan tersebut. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa Aditya terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah dan sejumlah pengusaha lainnya. Berita itu akhirnya pecah di media. Skandal korupsi senilai 271 triliun rupiah menjadi headline di mana-mana. Aditya menjadi buronan, sementara Laras harus menghadapi sorotan publik dan tekanan dari berbagai pihak. Banyak yang menganggapnya tahu tentang tindakan suaminya, meskipun ia sendiri merasa menjadi korban kebohongan. Momen yang paling mengecewakan bagi Laras terjadi ketika ia akhirnya berhasil menemui Aditya yang bersembunyi di sebuah lokasi terpencil. Dengan mata yang penuh air mata, Laras bertanya, "Kenapa, Mas? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu menghancurkan hidup kita." Namun, Aditya hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu memberikan jawaban yang memadai. Laras merasa hatinya benar-benar hancur. Pria yang ia cintai dan percayai sepenuhnya ternyata adalah sumber dari semua penderitaannya. Setelah mereka berpisah, Laras memulai hidup baru dengan berat hati. Ia menjual rumah mereka yang mewah dan pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Dengan dukungan Fajar, ia mulai bekerja sebagai penulis lepas, menggunakan pengalamannya untuk menulis artikel tentang kejujuran, integritas, dan perjuangan melawan korupsi. Tulisan-tulisan Laras mendapatkan banyak perhatian, dan ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang pentingnya nilai-nilai tersebut. Meskipun hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan kemewahan, Laras merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian. Ia belajar untuk hidup dengan sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari atau membaca buku favoritnya di sore hari. Ia juga mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang menghargai dirinya apa adanya. Laras tidak pernah melupakan masa lalunya, tetapi ia menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Dan meskipun luka di hatinya mungkin tidak pernah sepenuhnya sembuh, Laras tahu bahwa ia mampu melangkah maju, menjalani hidup yang lebih baik, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang yang juga berjuang melawan ketidakadilan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.